Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini saya akan mengunjungi sebuah tempat di mana tempat ini dapat menggambarkan sebuah ruang waktu di masa lalu hingga sekarang ya. Di sini terdapat jejak-jejak tinggalan ukiran dari salah satu raja Jogja, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Dan nama dari tempat yang akan kita kunjungi ini memang agak aneh dan malah agak bersifat mistik namanya ya, karena namanya adalah Goa Siluman. Waduh, ngeri ya, kalau kita mendengarnya aja sudah ngeri. Kira-kira di sana nanti akan ketemu apa, atau malah di sana kita akan menemukan bidadari, atau jangan-jangan di sana kita menemukan jodoh ya. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan kali ini saya tadi melewati sebuah pasar, namanya adalah Pasar Legi Kota Gede, yaitu salah satu titik pusat perekonomian dari keraton atau kerajaan Kota Gede di masa lalu ya. Nah ini teman-teman, saya akhirnya sudah sampai di lokasi yang namanya itu agak serem ya, namanya Goa Siluman. Apakah benar-benar di sini adalah sebuah goa atau kira-kira hanya sebuah penamaan saja? Nah ini teman-teman, kita sudah sampai dan di depan saya ini adalah bentukan atau bangunan yang termasuk dalam Goa Siluman ini. Nah ini teman-teman, kalau pemirsa TV Lebaran tidak percaya ya, kalau namanya adalah Goa Siluman, ini sudah ada papan namanya, papan nama dari bangunan ini ya. Ini namanya adalah situs Goa Siluman, Seluman, Seluman ya, Seluman ya. Tapi banyak orang menyebut itu Siluman gitu ya, jadi lebih mudah ya. Nah ini teman-teman, bentukan bangunannya begitu tinggi, dan ini kalau menurut TV Lebaran, nah, di sini adalah salah satu pesanggrahan juga, pesanggrahan tinggalan ukiran sejarah dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Dan konon kalau pesanggrahan ini lebih ke untuk meditasi ya, atau mungkin kayak bertapa ya, tapi ya tidak tahu juga ya. Tapi yang jelas ini adalah salah satu pesanggrahan yang mewah dan megah di masanya, peninggalan salah satu raja Jogja yang kedua, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang kedua atau Raden Mas Sundoro. Nah mari teman-teman ya, kita lanjutkan lagi ekspedisi kita kali ini. Kali ini kita akan meniti sebuah ruang waktu lagi, yaitu sebuah sejarah di masa lalu. Dan konon lokasi ini dahulu kala adalah peninggalan dari salah satu sultan dari Sultan Jogja, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Dan dahulu kala tempat ini adalah salah satu sebuah pesanggrahan ya, atau ngetrennya ya kita sebut sebagai villa ya. Nah inilah teman-teman, lokasinya masih begitu megah, dan ini memang sama persis ya. Kalau menurut TV Lebaran, arsitekturnya itu kayak yang berada di Taman Sari ya, atau yang berada di situs pesanggrahan Warung Boto. Wah, betul-betul Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua itu adalah sultan yang seneng sekali jalan-jalan ya. Kenapa? Dibuktikan dengan beliau ini banyak membuat pesanggrahan atau villa-villa yang beliau gunakan untuk bersinggah sementara di saat beliau itu jalan-jalan ya. Wah, ini lokasinya begitu megah ya. Saya tidak bisa bayangkan gimana dahulu kala lokasi ini di saat masih difungsikan. Tentu saja
lokasi ini penuh dengan canda tawa, riuh, atau mungkin juga cerita sedih ya. Ada apa teman-teman? Oh, kaget ya teman-teman ya. Ternyata ada ikannya teman-teman ya. Ada ikan lelenya. Saya jadi kaget ya. Dan kenapa juga kok lokasi ini disebut sebagai Gua Siluman, itu yang membuat TV Lebaran juga penasaran ya. Saya akan mencoba mendekat teman-teman ya. Oh, di sini tuh ada airnya teman-teman ya. Ada ini apa? Sebuah apa ya ini, kayak sebuah sendang ya. Ini teman-teman, ini ada lelenya. Saya yang bikin kaget tuh ini ada lelenya, ini lele besar sekali ini. Oh, bikin kaget TV Lebaran aja ya. Lah ini di sini apa teman-teman? Ada apa ini teman-teman? Ada gua. Ini yang mungkin ya disebut gua itu ya. Dan ini lihat aja teman-teman ya, arsitekturnya, struktur bangunannya ini masih utuh ya, masih original. Wah, ini ada apa ini teman-teman? Wah, apa ini teman-teman ya? Oh, ini kayak sebuah aliran sungai, tapi ini kayaknya sudah kotor sekali ya. Nah ini teman-teman ya. Saya tidak bisa membayangkan juga bagaimana dahulu kala, sekali lagi seandainya waktu ini dapat diputar 300-an tahun yang lalu ya, kemungkinan besar lokasi ini masih begitu syahdu digunakan oleh keluarga Keraton Yogyakarta ya, tepatnya atau khususnya adalah keluarga dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Di sini juga ada sebuah dupa teman-teman ya. Ini membuktikan bahwa lokasi ini masih sering atau mungkin masih menjadi pilihan bagi para spiritualis ya. Nah ini teman-teman, mungkin dahulu kala Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua atau mungkin para selir-selirnya itu duduk-duduk di sini sambil ya mungkin sambil menenangkan diri, atau juga sambil mungkin bermeditasi bagaimana langkah selanjutnya untuk ya ibaratnya untuk memimpin kerajaan di masa lalu ya, atau mungkin ya membuat keputusan-keputusan kerajaan. Jadi mungkin bermeditasi dulu di sini ya. Ini teman-teman begitu kokoh ya. Dan ini jendelanya kemungkinan besar pelataran ini dahulu kala ya mungkin bisa buat pertunjukan atau buat ya ibaratnya kumpul-kumpul keluarga ya. Tapi kalau TV Lebaran di sini ya duduk-duduk merenungi nasib di sini ya, karena nasibnya ini belum dapat jodoh-jodoh ini ya. Makanya merenungi nasib ya. Dan lokasi ini sebenarnya ini berada di pertengahan pemukiman yang sangat padat sekali ya teman-teman ya. Ini teman-teman, ini sungguh istimewa ini lihat teman-teman nih. Nih bangunannya begitu mewah sekali ya. Bagaimana dahulu kala di saat masih digunakan ya. Tentu lokasi ini masih syahdu, masih sejuk ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Karena tentu saja pada zaman dahulu suara-suara bising ini tidak terdengar ya. Kalau sekarang kan suara-suara bising ini terdengar banyak. Karena apa? Kita ini posisinya itu di di dekat jalan raya, dan kayaknya gua ini berada di bawah jalan raya. Coba kita akan ke sana ya nanti ya. Kita coba akan mengekspedisi lokasi ini dulu teman-teman ya. Ini kayak ada apa ini teman-teman? Wah, ini sebuah kolam juga ya. Wah, begitu tinggi ya, bagaimana dahulu kala rekonstruksinya ya. Karena kan konon dulu itu nggak pakai besi ya, tapi sekarang masih berdiri kokoh ya. Kalau dilihat dari struktur plesterannya itu kan masih original ya teman-teman. Nih. Tapi kalau yang ini kayaknya sudah ada tambahan perbaikan atau revitalisasi kalau yang ini ya. Tapi kalau temboknya ini atau plesterannya itu masih original ya kayaknya Mas ya. Atau mungkin masih bernuansa masa lalu ini. Coba kita akan mencoba melihat sisi luar dari lokasi ini ya teman-teman ya. Motor saya kasihkan di depan sana karena memang tidak ada parkir ya. Semoga aman. Ya aman aja lah, cuma motor butut ya.
Coba saya akan melihat sisi luar dari gua siluman ini ya. Apa ada silumannya ya? Atau siluman ular putih ya? Kalau siluman ular putih malah cantik ya. Oh, di sini ada kolamnya teman-teman ya. Ada kolam ikan di sini juga ada bekas-bekas ini teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, yang di depan saya ini kayaknya juga salah satu bagian dari pesanggrahan ini ya, tapi letaknya di sisi luar, jadi ya agak tidak terurus ya. Dan mari kita masuk lagi teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk mengekspedisi dari gua siluman ini. Dan saya pun kayaknya juga baru kali ini saya datang kemari ya, perdana kali saya datang kemari. Dan di sini juga ada sebuah kotak, ini kayaknya juga tempat mandi ya. Dibuktikan ada kayak tempat keluar air atau air mancur ya. Kalau dilihat dari strukturnya kayaknya ini sudah pernah direvitalisasi ya, karena di dalamnya ada selang ya, atau kayak ada peralon ya, yang tugasnya untuk mengucurkan air ya. Nah, ini teman-teman ya, inilah bukti-bukti atau saksi-saksi bisu sebuah ruang waktu di masa lalu ya, dimana tinggalan-tinggalan itu masih kita bisa baca meskipun tidak seutuh pada masanya. Dahulu kala di tempat ini tentu saja saat digunakan banyak cerita-cerita seru, mungkin cerita-cerita sedih, mungkin suka duka cita ya. Namanya aja sebuah tempat atau sebuah rumah atau sebuah apa ya, ibaratnya ya tempat tempat ini apa namanya, tempat tinggal ya. Meskipun ini cuma tempat tinggal sementara, tapi pasti mempunyai sebuah histori ya, kayak rumah kita itu ya. Rumah kita ini kan kita lahir di situ juga menyimpan sebuah banyak histori. Begitu juga tempat ini. Tentu saja tempat ini dibangun ada fungsinya. Mungkin ada yang mengatakan buat meditasi atau bertapa. Mungkin ada juga yang mengatakan untuk rekreasi atau berwisata, atau hanya untuk bersinggah sementara atau untuk menenangkan diri raja di masa lalu. Nah, ini teman-teman, ini ada sebuah batu, ini kayaknya sebuah apa ya, kalau dilihat dari strukturnya kayak sebuah umpak juga, yaitu penyangga tiang kayu gitu ya. Nah, inilah lokasinya teman-teman ya, begitu luas, begitu syahdu ya. Andai saja ini halaman rumah saya, tentu saya akan sering-sering ngopi-ngopi di sini, atau mungkin sambil merenungi nasib di sini, sambil ini merenungi nasib kok jadi begini gitu ya. Dan kalau seandainya saya pun jadi raja, mungkin saya akan renovasi full ya tempat ini. Terus saya juga akan jadikan tempat mungkin ya sebulan sekali atau seminggu sekali untuk bersinggah di sini, dan saya menikmati makanan-makanan yang dihidangkan oleh para abdi dalam, atau juga kita menikmati pemandangan tarian-tarian dari penari-penari keraton ya, atau kerajaan di masa lalu. Nah, ini teman-teman, ini mungkin yang disebut sebagai gua itu ini ya teman-teman ya, sebuah lorong di mana lorongnya ini sekarang sudah teraliri oleh air. Jadi ya jadi seperti ini ya, mau lewat aja agak susah ya. Dan airnya itu bukan air jernih ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari struktur airnya, ini kayaknya air comberan ya, atau air sisa-sisa rumah tangga di sekitar sini gitu ya. Jadi TV Lebaran mau masuk ini agak ogah-ogah gimana gitu ya, tapi ya saya akan usahakan untuk masuk ya, karena TV Lebaran kan kalau mengekspedisi itu sampai ke akar-akarnya ya, sampai yang tersembunyi, sampai yang delik-delik ini ya. Nah, ini teman-teman ya, ini mungkin yang menjadi dasar kenapa tempat ini disebut sebagai gua. Mungkin ini yang mirip sebuah gua ya. Namanya aja serem ya, gua siluman ya. Memang sih lokasinya ini di sini agak delik ya, karena posisi dari terowongan ini atau yang disebut gua ini, posisinya itu berada di bawah jalan raya yang kita lewati tadi. Jadi kemungkinan besar
para anggota-anggota keraton pada masa lalu atau para raja itu juga lewat dari terowongan ini untuk menuju ke halaman dari pesanggrahan ini. Jadi kita bayangkan ya bagaimana sebuah lokasi yang begitu megah ini ditempati oleh para bangsawan-bangsawan keraton di masa lalu ya. Pasti sangat indah ya, sangat syahdu ya. Dan kita bayangkan juga teman-teman ya, kita di saat ini mumpung kita bisa masuk di sini ya, karena kalau waktu diputar 200 tahun yang lalu tentu kita nggak boleh masuk di sini ya. Oleh sebab itulah untung kita bisa masuk saat ini, dan mari kita berimajinasi kita menjadi salah satu anggota keraton ya. Mumpung ini kita bisa masuk ke pesanggrahan dari keraton Jogja di masa lalu. Nah, setelah merenungi nasib sebentar, saya tak mencoba masuk ke dalam terowongan ya, karena kan saya sudah sampai ke sini. Kalau nggak masuk terowongan kayaknya kurang afdol. Kita bayangkan bagaimana dahulu kala seorang raja, seorang keluarga raja itu lewat di terowongan ini sambil diiringi dengan musik gending pada masa lalu ya. Wah, ini airnya itu menurut TV Lebaran kurang jernih gitu ya. Jadi agak gimana gitu lewat sini ya. Ini kan, wah ini banyak kotoran sebenarnya teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ini, karena TV Lebaran itu kalau emang ekspedisi delik ya. Wah ini, waduh, aduh. Wah ini kayak air comberan ya teman-teman. Wah ini iya ya teman-teman nih. Wis nggak apa-apa lah ya. Nah ini teman-teman, seperti ini ternyata lokasi yang ada di sini ya. Ini kayaknya yang saya video awal tadi. Di sini sudah ada bangunan modern, bangunan milenial ya. Dan di sini, wah ini kayak bekas comberan teman-teman ya. Saya tak kembali lagi aja ya. Wah semakin deras ini teman-teman. Saya tak kembali lagi, takut kepleset juga ini. Wah ini nanti kita, aduh. Airnya semakin deras teman-teman. Waduh, airnya nggak jernih ya soalnya ya, jadi agak gimana gitu ya. Saya tak kesana aja ini nih, biar komplit saya berjalannya ya. Nih, waduh airnya yang bikin nggak betah di sini tuh airnya ini nggak terlalu jernih ya, dan kayak ini comberan ya, atau mungkin air yang sisa-sisa dari rumah itu loh. Nah ini saya sampai ke sini teman-teman. Nah kalau yang ini bersih kayaknya ini ya. Ini ada ikannya besar sekali teman-teman ya. Ini kayak ikan yang ada di Sendang Kota Gede. Halo, ini ada ikannya nih. Nih. Halo friend, ini ya. Ini sendirian di sini. Tapi kayaknya aja jodohnya ya, tadi ada ikan lele yang berwarna hitam ya. Nah ini teman-teman ya, lokasinya begitu syahdu. Nah inilah teman-teman ya penampakan dari halaman atau pintu depan dari pesanggrahan ini ya. Begitu luas dan begitu begitu indah lah tentu saja pada zamannya ya. Karena kan lokasi ini bukan lokasi sembarangan ya. Nah ini di sini juga masih ada tatanan batu bata. Kemungkinan di sini adalah sebuah bangunan juga. Ya itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita akan kembali dan saya akan mencoba naik dari sisi barat, karena tadi kita sudah turunnya dari sisi timur ya. Kita sambil merenungi, sambil ya ibaratnya kita berimajinasi kita menjadi salah satu anggota keluarga keraton ya, yang di saat masih eksis lokasi ini. Tentu saja di sini terdapat jejak-jejak telapak kaki dari para bangsawan dari keraton Yogyakarta ya. Nah ini teman-teman, ini aliran dari sungai bawah tanah tadi itu lewat sini teman-teman ya. Tapi ikannya banyak ya teman-teman nih. Ini ikannya banyak nih, ikan cetul atau apa ini. Wah ini kalau dekat rumah saya bawa pulang nih. Saya akan coba naik terus
kita sudahi ya teman-teman, karena motor saya ada di sana, terus juga di depan toko ya, takutnya tokonya nanti sudah buka ya, nanti malah repot ini, maksudnya dikira motor siapa gitu. Nah ini loh jendelanya itu begitu sahdu ya. Bagaimana kalau kita yang sudah punya pasangan atau punya selir atau punya istri duduk-duduk manis di sini sambil ngopi, sambil makan keledian atau sambil berromansa ya. Wah ini nek saya jadi raja tak jadikan ini apa, tempat untuk ya merenungi nasib ini ya, pendak sore atau tiap pagi ya, atau buat makan-makan gitu ya, di atas sana pasti sahdu sekali ya. Nih tangganya aja, tangganya begitu elegan ya. Nah ini teman-teman, wah ini balkonnya teman-teman, kemungkinan besar para raja pada dahulu kala itu ya duduk-duduk di atas ini sambil menikmati tarian-tarian dari ini apa, biduan-biduan atau penari-penari dari Keraton Jogja. Motor saya ada di situ teman-teman ya. Tokonya udah buka ya, nanti kita segera ke sana ya. Nah ini teman-teman ya, wah kita bayangkan dahulu kala kita menjadi anggota keluarga keraton ya. Di sini kita sambil ini, wah sambil mungkin pidato di sini, memberikan arahan-arahan para pasukan, atau sambil melihat para penari-penari keraton yang gemulai, yang cantik-cantik, yang sahdu-sahdu sahdu-sahdu pakaiannya ya, atau mungkin sahdu-sahdu penampakannya, atau mungkin perangainya, gemulainya gitu ya. Dan tentu saja ya dahulu mungkin ada atapnya ya, kalau nggak ada atap kan mungkin juga akan kehujanan ya. Wah ini betul-betul kita terasa menjadi anggota keluarga keraton ya, terasa ya. Karena apa ya, karena kita bisa menikmati lokasi ini ya, tanpa ya ibaratnya tanpa ada penjagaan dan tanpa ada larangan. Berarti kan kita bisa menikmati bagaimana rasanya menjadi anggota keluarga keraton di masa lalu, terutama di masa Sultan Hamengkubuwono yang kedua ya. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita sudah mengekspedisi sebuah tempat pesanggerahan peninggalan dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Sekali lagi inilah sebuah iktibar yang dapat kita baca bahwa semua zaman atau peradaban atau masa akan selalu meninggalkan ukiran-ukiran sejarah yang akan terbaca oleh anak cucunya atau generasi berikutnya. Intinya bahwa semua akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita, atau akan menjadi sejarah pula bagi generasi selanjutnya. Dan semua tidak ada yang kekal dalam hidup ini, karena semua akan kembali kepada Sang Maha Cipta. Itu aja teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, mengambil iktibar bersama, dan silaturahmi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.